Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir di majelis Kota Batu yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah pada malam hari ini, dan para santri yang berbahagia dan dirahmati Allah di majelis Abdul Khairat dan Pasar, juga pemirsa TikTok yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini Allah memudahkan kita untuk lagi kembali silaturahim dalam urusan yang hak, yaitu pendekatan diri kita kepada Allah. Berhijrah itu adalah dengan harta dan jiwa. Berhijrah itu pasti ada yang dikorbankan. Berkorban untuk kepentingan perjuangan agama Allah, kepentingan daripada pendekatan diri kita, umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini sengaja Fakir bacakan sendiri firman Allah, karena akan Al-Fakir langsung bedah berkaitan dengan hijrah, bersungguh hijrah di jalan Allah. Ini adalah sambungan dari beberapa materi kemarin-kemarin. Bismillah firman, allazina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. A'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Lebih agung derajatnya di hadapan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Harta dan jiwa. Ya, di sini Al-Fakir minta pada kalian sami'na wa ata'na. Berhijrah menggunakan istilah sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Tinggalkan perilaku maksiat kepada Allah, tinggalkan ragu-ragu dan was-wasnya, masuklah ke tempat di mana posisi yakin, ketaatan dengan keyakinan kepada Allah. Posisi yakin ini sulit. Di Al-Muslimun ayat 57 sampai ayat 61, sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut azab Tuhannya. Saya baru mengatakan kalian ini orang yang hati-hati dan sangat takut dengan azab Allah. Ini malam minggu, kenapa tidak ke mall saja? Kenapa tidak ke mall yang Jember? Tidak, anak mau duduk istiqomah di jalan Allah seperti ini. Kenapa tidak ke mall yang Malang? Kenapa tidak ke mall Sediarjo? Kenapa sepanjang tidak ke mall saja? Tidak, aku memilih Allah. Pilihan itu ada dalam hati kalian, Allah atau bukan Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, kata Allah. Orang-orang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Tanda, lagi tanda orang beriman ni kayak awakmu iki. Ya sabil khairat, tanda orang beriman seperti kalian itu. Maka hijrahlah sungguh-sungguh. Kalau Al-Fakir guru mengatakan jangan kamu melakukan sesuatu tidak boleh, jangan lakukan, wahai anakku yang dimuliakan Allah, karena itu tidak baik buat kamu. Sama di sini juga. Paham itu. Jika saya tidak memperbolehkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, itu karena itu baik buat dirimu. Walladzina hum bi rabbihim
la yusyrikun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Jaminan dari Allah, dudukmu ini akan dirahmati Allah. Berikan kemuliaan oleh Allah. Jadikan orang-orang yang bertakwa, dijaga kehidupanmu, dicukupi duniamu. Amin. Disembuhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Amin. Tapi jangan syirik kepada Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dulu Syekh Taufik Nurullah, saya pernah jam 1 malam datang ke rumahnya terkunci. Saya mendengar beliau berzikir kullu nafsin za'iqatul maut jam 11 1 malam sampai jam 3. Saya masih dengar itu karena saya di samping jendelanya. Kullu nafsin za'iqatul maut dibaca berulang-ulang sama beliau, mengingatkan kita pada kematian. Itu paling saktinya manusia saat dia itu ingat saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Sabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kemudian di An-Nisa 47 sampaikan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksa kita jika kita bersyukur dan beriman. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita laksanakan perintah Allah yang benar. Kita tinggalkan semua yang salah. Ya. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah saja bersyukur, wahai anak dimuliakan Allah, atas apa yang telah Allah ciptakan. Bersyukur Allah. Loh, kita sudah bersyukurkah kita kepada Allah? Sudah kita berhijrah dengan harta dan jiwa kita seluruhnya sudah untuk Allah? Kalau tidak, minimal sami'na wa ata'na. Hijrah kamu dengan sami'na wa ata'na. Gak perlu fulus, gak perlu uang. Hanya dengarkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Ikuti. Sudah cukup buat kita. Orang beriman yang terkini ini. Yang banyak lengahnya. Banyak lelahnya. Banyak mengeluhnya. Banyak keraguannya. Ali 134 dan Ali 135 masuk 136. Allah berfirman, Wabillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang berhijrah di jalan Allah, perhatikan hal-hal ini, kesungguhan ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia atau orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencari orang yang berbuat kebaikan. Dan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah
Loh, sopo sing iso ngampuni kok Gusti Allah? Ada yang bisa ngampuni kok Gusti Allah? Kita salah sama orang tua saja, kita salah sama teman kita, bisa lama itu memaafkannya. Betul tidak? Siapa yang semudah Allah yang Maha Pengasih memberikan ampunan kepada hamba yang selalu berbuat keangkara murkaan, berbuat kemaksiatan kepada Allah? Siapa yang mampu? Kata Allah seperti itu. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Sopo sing gampang ngampuni? Allah Ghafurur Rahim, sopo sing gampang? Hanya Allah yang gampang memaafkan dan mengampuni kita. Sebagian besar masalah kita, sebagian besar kesalahan kita Allah ampuni. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahuinya. Sudahkah kalian mengikuti Al-Fakir? Jangan lakukan ini, udah kamu ikuti? Tidak kamu lakukan lagi dosa-dosa itu? Sumastaqomu itu apa? Selalu tetap dalam kebajikan. Sumastaqomu, istiqomah dalam kebajikan, bukan istiqomah dalam maksiat. Sumastaqomu, istiqomah itu akan menurunkan rahmat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat 146, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka itu balasannya adalah ampun dari Tuhan mereka dan surga juga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Wa ni'ma ajrul 'abidin. Mereka kekal dalamnya, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang mengerjakan amal saleh. Ya, karena aku dimuliakan Allah. Kembali kepada pokok pembahasan kita. Sudahkah kita berhijrah dengan harta, jiwa kita, nyawa kita? Sudah kita bersungguh-sungguh samina wa ata'na mendengarkan kata-kata guru kita? Sudahkah itu? Koreksi, evaluasi, bermuhasabah. Evaluasi diri kita masing-masing. Supaya apa? Kembali didekatkan kepada Allah. Wahai anakku, dengarkan. Kalau kita berusaha dekat kepada Allah, banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi biasanya. Ini cedek Gusti Allah angel. Tapi yang didekatkan kepada Allah, Allah yang mendekatkan, nikmat. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan orang, hamba. Siapa itu? Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam disucikan, hamba yang suci disucikan kembali, diperjalankan, didekatkan kepada Allah. Betapa nikmatnya itu. Mudah. Kita umatnya harus juga begitu. Harus didekatkan kepada Allah. Itu permohonan Rasulullah kepada Allah. Mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, ummati ya Jibril, sudah ya Rasulullah. Begitu, Masya Allah Rasulullah memikirkan kita. Bahkan sampai di ujung ajal beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Al-Kahfi ayat 57 dalam firman, ya, ini ayat pamungkas kita pada malam hari ini. Ya, perhatikan baik-baik. Siapa yang punya Quran, dibuka Qurannya. Masa TikTok yang dimuliakan Allah, dan para wanita sebelah, HP-mu buka, jangan HP TikTok dan snack saja. Buka aplikasi Quranmu. Yang di sini Sabul Khairat, suruhnya buka aplikasi Quranmu, ya, supaya kita bisa, ya, mendalami tadabbur ini, ya. Dengan nasyaitonir rajim, wa man ajlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha
wa nasiya ma qaddamat yadahu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Berpaling dari Allah. Kenapa berpaling? Seringnya bermaksiat kepada Allah. Hobi bermaksiat sehingga gampang aduh, tak apa-apa. Ora popo, gak masalah. Si enom iso tobat. Naudzu billahi min zalik. Inna ja'alna ala qulubihim akinatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Ya. Sungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dengan demikian, kendati pun engkau Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka pada petunjuk, kata Allah, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu ida abada, kata Allah. Misalnya mereka tidak akan dapat petunjuk untuk selama-lamanya. Ya Allah, ngeri nih. Innal munafiqina fi dzalki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasara. Sungguh orang-orang munafik itu Allah lempar ke neraka yang paling dalam, tidak ada satu pun penolong bagi mereka. Kata seperti ini, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu ida abada. Dikandani opo ae gak akan ngerti. Disampaikan apapun gak mau tahu. Apalagi disindir, tambah tidak paham. Dia merasa bahwa dia benar. Dan seperti itu terkunci mati hatinya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sebagian kalian udah bolak-balik mungkin apal ayat ini, tapi sudah diaplikasikan dengan hijrah. Sesungguhnya sami'na wa ata'na kepada guru, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, dan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita orang-orang dirahmati Allah, berikan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dari segala permasalahan, musibah, malapetaka, dan dijaga hati kita daripada keingkaran, kemungkaran, kemunafikan, kefasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan ruku dan sujud. Muliakanlah kami dengan ketaatan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na kepada guru kami, kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Rahmati kami dengan kemuliaan fid dini dunya wal akhirah. Fid dini dunya wal akhirah. Fid dini dunya wal akhirah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk ya Allah, yang selalu melupakan kita daripada kebajikan, berusaha menyesatkan kita. Kita tidak tahu, kita berusaha untuk menghindari mereka ya Allah. Terkadang kita terbawa kerajaan jahat perilaku mereka. Ya Tuhan kami, berikan keberkahan rezeki kepada kami. Jauhkanlah daripada rezeki yang haram, yang diharamkan, dilarang olehmu ya Allah. Dan berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, untuk kesehatan kami ya Allah. Amin. Keberkahan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami ya Allah, seluruhnya Kau bangkitkan dalam keadaan iman dan takwa. Kembali kepadamu dengan iman dan takwa. Berkumpul bersama kami, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surgamu ya Allah, bertemu denganmu. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.